Halo, selamat pagi, shalom untuk kita semua. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk ada sampai hari ini. Dan Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk masih bisa beribadah. Untuk itu, kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, mari kita tenang dan kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Anak-anak, saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyi hormat bagi Allah Bapa. Dalam keadaan berdiri, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan masih boleh memberkati kami sampai hari ini. Dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan, ibadah KKCF kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan firman-Mu yang akan kami baca nanti Tuhan, kami boleh pahami, terlebih Tuhan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan sekali lagi dengan penuh kegembiraan karena Tuhan boleh menyertai kita sampai hari ini. Kita menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita. Saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Bagi anak-anak yang rindu untuk memberikan persembahannya, boleh silakan nanti ditransfer di nomor rekening yang ada di bawah, ya. Sambil membawa persembahan, kita menyanyi "Bawa Persembahanmu". Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan sama-sama berdoa untuk doa syafaat dan doa sekaligus doa persembahan yang akan dibawakan oleh Pak Daniel. Baik anak-anak, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Silakan anak-anak mengambil posisi yang baik di rumah. Kita akan masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kembali kami menaikkan pujian dan syukur kehadapan hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan, secara khusus di sepanjang 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau boleh memimpin dan menyertai kami sehingga pada hari ini Tuhan kami boleh kembali bersama-sama melanjutkan ibadah KKCF pada hari ini Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan buat Sekolah Kristen Kalam Kudus Tuhan, mulai dari pimpinan yang ada, dari ketua yayasan, direktur, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru-guru, dan seluruh staf yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua sehingga kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan Tuhan buat seluruh siswa-siswi kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terus diberkati Tuhan dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan kami menyerahkan buat anak-anak ini dalam mempersiapkan penilaian akhir tahun. Biarlah Tuhan memberkati mereka dalam setiap persiapan mereka Tuhan, sehingga ketika mereka menghadapi ujian nanti, mereka boleh menjawab soal-soal sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan buat negara kami, secara khusus negara Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati negara ini dalam menghadapi setiap tantangan yang ada, persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia Tuhan. Secara khusus yang saat ini masih menghadapi COVID-19, biarlah Tuhan pulihkan bangsa ini sehingga semuanya itu boleh berlalu dan kami boleh kembali sama-sama melanjutkan aktivitas kami sesuai dan seturut dengan kehendak Allah sendiri. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan buat pemimpin yang ada mulai dari pusat hingga di pelosok tanah air. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin negara ini Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu juga kami menyerahkan Tuhan buat persembahan syukur yang telah kami berikan. Biarlah segala sesuatunya yang kami berikan Tuhan, Tuhan tidak melihat dari nilai yang kami berikan, tetapi Tuhan melihat dari hati yang memberi Tuhan. Bapa di surga, dan masih sisa pada kami Tuhan berkati, sehingga kami boleh melanjutkan sisa hidup yang Tuhan masih percayakan bagi kami semua. Kelanjutan ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada liturgis Ibu Melti.
Terima kasih untuk Pak Dani untuk doa syafaat dan doa persembahan kita saat ini. Kita akan lanjut ke membaca ayat hafalan kita pada saat ini. Ayat hafalan kita pada ibadah KKCF kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 45 ayatnya yang ke-7. Kitab Kejadian 45 ayat yang ke-7. Kita akan baca bersama-sama ya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama mulai dari ayat Alkitabnya ya. 1, 2, 3. Kejadian 45 ayat 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Selanjutnya kita akan membaca ayat hafalan kita dalam bahasa Indonesia. Setelah itu berturut-turut bahasa Mandarin, versi Mandarin. Dipersilakan. Oke, selamat pagi anak-anak. Saat ini saya akan membawakan ayat hafalan kita dalam bahasa Inggris. Terdapat di dalam Kejadian 45 ayatnya yang ke-7. Genesis 45 verse 7. God sent me before you to keep you and yours living on earth so that you might become a great nation. Sekali lagi. Genesis 45 verse 7. God sent me before you to keep you and yours living on earth so that you might become a great nation. Okay, thank you. Sudah pulang. Oke, sekarang saya akan bacakan dalam versi Mandarin. 创世纪第45章第7节，神在我们在你们一起来为，在那边，对不起，创世纪第45章第7节，神在我们在你们一起来。我要给你们存留一种菜，要给你们存留一种菜，世上有要大是成就，保持你们的生命。在那边，创世纪第45章第7节，神在我们你们一起来，我要给你们存留一种菜。世上有要的是成就，保持你们的生命。谢谢大家。Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Sebelum itu, mari kita menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Firman Tuhan saat ini akan dibawakan oleh Ibu Christine. Oke, shalom anak-anak.
Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak semua keluarkan senjatanya. Nah, kalau anak Tuhan senjatanya apa? Ya, keluarkan Alkitabnya ya. Masing-masing pegang Alkitabnya. Pembacaan kita dari Kejadian pasal 45 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kejadian pasal 45 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Nah, kalau anak-anak sudah mendapatkan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita terlebih dahulu meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas segala berkat pertolongan Tuhan kepada kami. Kami saat ini Tuhan telah memuji-muji Engkau dengan begitu bersuka cita, dan pada saat ini tiba saatnya kami akan membaca, mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang akan berdiam di dalam hati kami, sehingga kami boleh diberikan hati yang taat, hati yang dengar-dengaran untuk mendengarkan akan firman-Mu. Bapa di sorga, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami untuk datang kepadamu, karena kami telah siap untuk membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, Kejadian pasal 45 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Ibu guru akan bacakan, anak-anak silakan baca Alkitabnya masing-masing di rumah, diikuti di rumah. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaramu Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan ia
Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Sedemikian jauh firman Tuhan, anak-anak. Nah, topik renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah yang memelihara. Nah, Allah yang memelihara. Sebelum masuk dalam perenungan, Ibu Guru akan bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak pernah mengalami kesusahan? Apakah anak-anak pernah mengalami masa-masa sulit? Misalnya seperti mengalami sakit penyakit, mengalami bencana, atau kesusahan-kesusahan yang lainnya. Nah, ketika anak-anak pernah mengalami hal-hal tersebut, ketika pernah mengalami kesusahan, apakah anak-anak bisa melaluinya? Ya, tentu saja pasti bisa ya, pasti bisa dilalui, sehingga pada hari ini anak-anak masih boleh ada dengan semangat sukacita untuk mau belajar hari ini. Nah, anak-anak, kita juga bisa lihat bahwa pada keadaan sekarang, keadaan masa pandemi COVID-19, banyak hal yang terjadi, tetapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu terus memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, sehingga sampai hari ini kita masih ada, masih sehat-sehat. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan melihat tentang bagaimana cara Tuhan memelihara bangsa Israel. Nah, pemeliharaan Tuhan ini nyata dari kisah seorang pemuda yang dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, tentu anak-anak tahu ya siapa pemuda itu. Nah, dia bernama Yusuf. Nah, Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya ingin menyingkirkan Yusuf. Nah, kemudian saudara-saudaranya berbuat jahat kepadanya, kemudian menjual dia ke para pedagang Midian, lalu dijual lagi ke Mesir. Nah, anak-anak, saudara-saudaranya ini ingin sekali menyingkirkan Yusuf karena mereka tidak menyukai Yusuf. Tetapi apa yang terjadi dari hal ini? Tuhan ternyata tidak tinggal diam. Tuhan memeliharakan hidup Yusuf, ya. Dari kejadian itu, Tuhan mengambil tindakan untuk menggenapi rencananya, rencana Tuhan, yaitu memelihara bangsa Israel. Nah, ternyata Tuhan punya rencana lain. Tuhan telah mengirim Yusuf lebih awal untuk menjamin kehidupan keluarga besarnya. Nah, Yusuf telah dikirim terlebih dahulu untuk menolong saudara-saudaranya, keluarganya dari bencana kelaparan yang terjadi, ya, bencana kelaparan yang terjadi selama 7 tahun. Nah, karena Yusuf memahami bahwa apa yang terjadi itu adalah rencana Tuhan, Yusuf juga tahu bahwa dia itu dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga Yusuf tidak membalas apa yang saudara-saudaranya lakukan terhadap Yusuf, ya. Yusuf mengampuni, memaafkan saudara-saudaranya. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang kelima. Ibu Guru akan bacakan ayatnya yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, anak-anak, ternyata kejadian ini adalah semua rencana Tuhan, ya. Itu adalah rencana Tuhan, dan Yusuf memahami bahwa Yusuf ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Allah itu sungguh begitu nyata di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan Bapak Ibu guru, kehidupan anak-anak semua, kehidupan orang tua, itu semua tidak luput daripada pemeliharaan Tuhan, ya.
rencana Tuhan tidak ditentukan oleh manusia, tetapi Allah dapat bekerja melalui segala tindakan apapun. Pemeliharaan Tuhan yang terjadi pada Yusuf bisa juga terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Allah punya rencana yang indah ketika orang lain berniat jahat terhadap kita, ya. Mereka hanya alat yang dipakai Tuhan. Nah, sama seperti pemeliharaan Tuhan kepada Yusuf tadi, ternyata saudara-saudara Yusuf itu adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mendahulukan Yusuf ke tanah Mesir. Nah, untuk menyelamatkan kehidupan keluarganya sendiri dari bencana kelaparan. Nah, anak-anak perlu tahu bahwa kedaulatan Allah dan pemeliharaan Allah berada di atas dan melampaui semua tindakan-tindakan orang yang mempunyai rencana jahat kepada kita. Tuhan akan menjaga kita dari setiap perbuatan-perbuatan rencana-rencana orang yang jahat kepada kita. Allah akan turut bekerja di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan kepada umatnya, ya. Nah, anak-anak, dari firman ini juga kita bisa belajar. Kita belajar dari sikap Yusuf, yaitu mengampuni. Nah, anak-anak, ketika mungkin di rumah atau di lingkungan sekitar, anak-anak diejek, anak-anak dicubit, mungkin kakaknya atau adiknya atau temannya, mainannya direbut. Nah, anak-anak tidak boleh marah, ya, tidak boleh dendam, tetapi anak-anak harus belajar untuk mengampuni. Ya, Ibu Guru yakin bahwa anak-anak akan mampu melakukannya, akan mampu mengampuni dan memaafkan ketika anak-anak senantiasa meminta pertolongan Tuhan, ya, menolong kita dan memberi kita hikmat, kekuatan untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang Tuhan kehendaki. Nah, kita belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Kita mengampuni orang yang bersalah seperti Allah kita yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, ya. Olehnya itu anak-anak, marilah kita senantiasa bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, memiliki Allah yang maha pengasih, maha pengampun, dan pemeliharaannya selalu mengalir di dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Diberkatilah anak-anak yang telah mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa di kesempatan yang singkat ini kami boleh kembali disapa oleh firman-Mu, kami diajarkan bahwa kami harus mengampuni orang yang bersalah. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mengenal bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang maha pengasih, Tuhan yang terus memeliharakan akan setiap kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya hikmat dan penyertaan Tuhan yang akan terus menuntun kami untuk kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, kelanjutan ibadah kami pada pagi hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan sampai selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Saya undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita menyanyi doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji
berkat akan dibawakan oleh Ibu Christine. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kembali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami telah merasakan berkat Tuhan mulai dari awal ibadah kami tadi sampai selesainya Tuhan yang terus beracara di dalamnya sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini juga kami akan melanjutkan segala proses belajar mengajar kami, segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalam setiap apa yang kami kerjakan, sehingga sepanjang hari ini Tuhan, apa yang kami kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan terlebih boleh memuliakan nama Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, demikianlah ibadah KKCF kita pada pagi hari ini. Anak-anak tetap jaga kesehatan di rumah. Thank you, God bless you, see you next Friday. Dah semua.